di Kota Bekasi ya. Tapi kalau berdasarkan dari bocoran di sini bukan cuma menjabat sebagai wakil ketua KNPI aja ya. Mas Syahril ini juga merupakan sekretaris DPD AMPI Kota Bekasi, ketua Himakasi Bekasi, dan juga ketua bidang HMI Ekonomi dan Bisnis. Itu semua untuk wilayah Bekasi ya Mas ya? Ada yang nasional juga. Oh, ada yang nasional juga, oke. Ini merupakan di episode kali ini memang agak sedikit beda ya, narasumber yang kita undang pada malam hari ini. Kalau mungkin di episode sebelumnya kita mengundang musisi atau seniman-seniman, dan saat ini kita mau ngobrol sama Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bekasi terkait dengan menyambut Hari Sumpah Pemuda ya, yang kebetulan jatuh esok hari tanggal 28 Oktober 2022. Ini kalau bicara soal Sumpah Pemuda nih Mas Syahril ya, saya jadi ingat kalimat yang pernah dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia ya. Iya. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, itu adalah kalimat yang sebenarnya benar-benar menggambarkan harapan bangsa ya terhadap generasi muda yang bisa menjadi agen perubahan, menjadi Indonesia yang lebih baik. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi nih ya, saya boleh berkenalan lebih ini lagi ya, Mama Syahril ini. Kalau boleh tahu nih, Mas Syahril kan bisa dilihat lebih maksudnya masih muda lah ya. Itu sejak kapan? Awet muda berarti ya. Sejak kapan sih Mas Syahril menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Kota Bekasi? Kalau untuk organisasi, saya pribadi itu mulai dari mahasiswa cukup aktif di HMI, kemudian juga di organisasi kemahasiswaan daerah. Kemudian jadi saya dulu kuliah di Malang, kuliah di Malang, organisasi mahasiswa di sana. Kemudian ketika pulang ke Bekasi, barulah aktif di KNPI dan juga di AMPI sebagai sekretaris. Itu terhitung dari tahun berapa tuh? Ini periode 2020 sampai 2024. Sampai 2024. Oke. Kalau untuk program kerja dari KNPI Kota Bekasi itu sendiri, kalau boleh tahu apa aja sih Mas? Kalau KNPI secara global, nggak cuma Bekasi. Yang pertama, kita ini menjadi organisasi pucuknya organisasi kepemudaan. Oke. Secara nasional ya? Secara nasional. Jadi organisasi ada yang sifatnya sport atau komunitas atau yang sosial, itu semua berinduk di KNPI. Jadi kita merupakan organisasi koordinator dari organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Oke. Kalau program memang banyak ya, kita mulai dari diskusi seperti ini, juga ada olahraganya, ada futsal bersama. Nanti kita hari Minggu mau ngadain kayak trofeo gitu, menyambut Sumpah Pemuda. Oh, luar biasa. Jadi besok upacara juga, upacara di lapangan alun-alun gitu. Kalau misalkan bicara soal program kerja nih, ini kan bisa dibilang kontribusi atau memfasilitasi kegiatan pemuda ya, nggak cuma di Bekasi tapi secara nasional juga. Itu tadi yang disebutkan oleh Pak Syahril sendiri kan dalam bidang olahraga, apalagi Pak? Ada sosialnya juga. Ada sosialnya juga. Kalau kita donor darah juga kita bisa kerjasama dengan PMI atau kita pengembangan potensi. Kita kemarin baru aja kerjasama dengan dinas untuk jiwa pemimpin kita di training gitu. Jadi kita menggali potensi anak-anak muda, mahasiswa supaya berani gitu menjadi pemimpin kelak di masa depan. Seperti latihan dasar kepemimpinan gitu ya Mas ya? Betul. Oh oke. Campaign dengan acara-acara yang tadi Bapak sebutkan tadi, ada nggak sih cara lain untuk mensosialisasikan gitu? Karena kan saat ini kan ini eranya digital ya, maksudnya ya bisa dibilang zaman sekarang bilangnya era milenial lah gitu. Anak muda zaman sekarang lebih ke platform-platform media sosial. Nah itu ada nggak sih cara sosialisasi itu melalui media-media itu untuk mengimbangi ya teknologi zaman sekarang? Kalau di kita di KNPI pastinya kita punya Instagram ya. Oh, oke. Kalau kita nggak punya Instagram ya sekarang Instagram, terus website kita punya dpdgnpi.com juga. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita update di sana. Tapi kalau
paling sering ya kegiatan aktivitas diskusi ataupun sekedar ngopi kita update di Instagram KNPI gitu. Jadi ada update di sana, jadi kita tidak ketinggalan zaman ya. Digitalisasi memang sedikit membuat kita harus berpikir keras gitu sebagai aktivis muda lah gitu. Ya itu kalau misalkan ada acara kopi darat lah istilahnya ya, ngumpul-ngumpul, itu ada ketentuan khusus gak sih teman-teman mungkin yang pengen gabung nih Kopdar sama teman dari KNPI, itu ada ketentuan khususnya seperti apa? Yang jelas kalau KNPI terbuka untuk umum ya kalau untuk diskusi, tapi untuk menjadi anggota atau menjadi pengurus harus aktif dulu di organisasi-organisasi bawahnya gitu. Kayak misalnya punya organisasi, ikut di organisasi yang berbentuk sosial dan berbadan hukum, nah, itu baru bisa kita fasilitasi di KNPI. Misal seperti teman saya di sini Mas Ega, dia aktif di komunitas musik di Bekasi. Akhirnya kita karena salah satu potensi pemuda di Bekasi bukan cuma dari aktivis tapi dari musik juga, itu bisa kita fasilitasi. Berarti jadi ada kontribusi di bidang musiknya ya? Betul. Itu kalau boleh dijelaskan secara detail nih, kontribusi dalam bidang musik ini seperti apa nih ya? Untuk saat ini kan kita sebelum ada agenda tuh pas ya sebelum COVID lah ya, kita punya agenda mau buat ya setiap bulan kayak ada acara musik ini gitu karena kita punya gedung KNPI ya lumayan ada 2 tingkat, kita pelatarannya pengennya tuh menjadiin live musik gitu setiap malam minggu setiap malam minggu atau ya akhir pekan lah gitu kan. Tapi karena memang kondisinya belum stabil, kita juga masih pelan-pelan lah berjalan setelah COVID ya. Kemarin semua apa yang kita lalui semua online, apa-apa rapat online, kegiatan online. Jadi sekarang ini baru ada kegiatan-kegiatan tatap muka gitu. Jadi semoga kedepannya programnya direncanakan seperti live musik. Tapi kalau podcast kita udah berjalan. Kalau era digital ini kan teknologi informasi dan komunikasi ini kan sangat terbuka ya. Bisa dibilang minim filterisasi nih. Banyak banget kultur-kultur asing masuk gitu kan, dan itu mempengaruhi juga ya. Untuk sebenarnya nggak semuanya negatif ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, hal itu pernah nggak sih diangkat menjadi tema diskusi oleh KNPI? Sementara karena kita skalanya di lokal ya, kalau filterisasi digital gitu, memang teman-teman belum ada yang begitu kena gitu ya. Karena agak sulit juga ya. Sulit juga memang karena kita keterbatasan aturan juga cara main kita gitu. Kalaupun kita memberikan solusi terhadap era digital hari ini, kita nanti dianggap menahan kemajuan digitalisasi. Betul. Gitu ya. Akhirnya kita mau nggak mau kebebasan itu kan harus tetap diperjuangkan ya. Apalagi anak muda gitu kan. Digital itu bagian dari kehidupan sehari-hari gitu kan. Bisa lebih positif gitu menyikapi masuknya kultur dari luar tuh, ada gak sih Mas kepikiran? Saya pernah, jadi ini cerita sedikit aja. Mungkin saya pernah dulu ikut di Wakil Gubernur Papua. Apalagi Papua ya, sama asing itu kan begitu terbuka gitu kan. Kalau bagi saya dengan asing, bagi kita yang udah terjun di dunia pergerakan ataupun dunia pemerintahan, itu sebenarnya juga tidak disarankan untuk menutup kemungkinan itu. Tapi budaya dari asing memang harus kita filter ya, budaya asing. Jadi bahaya-bahaya seperti mungkin kebebasan pergaulan ya, itu mungkin perlu kita kritisi. Tapi kalau dari sisi kebijakan, dari sisi kerjasama itu kita bersama orang asing atau luar negeri itu malah lebih menguntungkan kadang-kadang gitu. Cuman budayanya aja nih yang harus kita saring. Kita harus pintar-pintar dalam memilih sisi mana yang kiranya untuk kemajuan bangsa ini atau buat skala lokal ini bagus gitu. Karena di Bekasi juga kalau kita tidak terbuka, mungkin Semarang Bekasi nggak ada gitu. Buktinya sekarang Semarang Bekasi udah ada gitu kan. Akhirnya efeknya kemana-mana tuh. Mungkin UKM atau pedagang-pedagang lokal jadi terbantu gitu kan. Kalau dulu kan itu daerah rawa gitu. Daerah rawa nggak ada potensi sama sekali. Akhirnya datang Sumarekon membantu ekonomi Kota Bekasi gitu. Itu yang sebenarnya
ya ada kebimbangan gitu. Kita seperti apa sih harus melihat hasil itu dari sisi mana gitu. Kalau dari ekonomi ya kita harus akuin dia sangat membantu gitu. Sangat membantu ya, luar biasa. Tapi ini memang ada ini ya Pak, maksudnya dari KNPI Kota Bekasi, ini kan juga pasti ada keterkaitannya dengan KNPI Pusat ya. Betul. Nah, ini apakah KNPI Bekasi hanya mensosialisasikan kebijakan dari pusat, atau ada hak untuk menyampaikan ide atau masukan kepada KNPI Pusat? Jadi gini, kalau di KNPI itu strukturnya memang kita ada pusat, ada provinsi, ada kota. Kalau di pusat ya lininya dia di kementerian, di pemerintahan pusat, itu di provinsi ya di pemerintah provinsi. Tapi kalau untuk program kita sinergis saja sih Mbak. Jadi misal di pusat lagi kondisinya ada perintah atau ada program terkait seperti sekarang bahaya HIV/AIDS ya kan lebih tinggi gitu kan. Yeah. Itu diinfokan ke bawah-bawah semua. Apalagi Jawa Barat dan Bekasi termasuk yang paling tinggi kan HIV/AIDS-nya itu. Kita diminta untuk memberikan solusi terkait cara penanggulangannya itu seperti apa. Akhirnya kita kerjasama diskusi dengan RSUD. Ya sampai hari ini kita masih intens diskusi terkait hal itu karena memang ya, itu kan butuh keahlian lebih ya. HIV/AIDS itu kita juga kok bisa tiba-tiba Jawa Barat paling tinggi HIV/AIDS-nya kan. Iya. Padahal kalau kita keliling kita kayak nggak ada apa-apaan gitu. Ternyata ketika data itu keluar, ternyata ada gitu. Nah ini yang sedang kita kaji dan di pusat itu turun gitu. Maksudnya ada surat untuk coba dibantu pemerintah daerah bagaimana cara menangani hal tersebut. Untuk bisa hadir di training tersebut. Kemudian juga nanti kita ada diskusi keliling karena kita Kota Bekasi ada 12 kecamatan, kita akan kelilingi satu kecamatan, satu diskusi, dan juga nanti akan ada perlombaan di setiap kecamatan. Perlombaan apa tuh? Macam-macam. Ada yang potensi di wilayahnya itu seperti futsal, olahraga, atau dia memang potensi wilayahnya itu di bidang seperti lomba 17-an gitulah, tari menari atau dance gitu. Jadi ada juga yang memang potensi wilayah itu berbeda-beda gitu Pak. Setiap kecamatan. Jadi kita membawahi 12 kecamatan itu kita balikan lagi kebijakan yang di bawah seperti apa. Pelajar, kira-kira ada nggak? Nah untuk pelajar, karena KNPI ini sifatnya ini pemuda ya, pelajar itu kan sebenarnya. Maksudnya untuk kayak SMA? Oh SMA. Kita kemarin kerjasama dengan Karang Taruna. Karang Taruna Bekasi, kita ke SMA keliling. Ya ngasih motivasi lah, kalau itu bukan brand, kita ngasih motivasi terkait bagaimana masa depan bangsa, khususnya Kota Bekasi. Kita kasih gambaran bahwa kondisi saat ini seperti ini gitu. Jadi teman-teman ini yang jadi pelajar gitu kan, punya mimpi atau pengen jadi apa, mau jadi politisi kah atau mau jadi presiden kah, ayo kita gali gitu potensi itu. Tapi memang kita tidak sesering itu sih pelajar, karena memang hal tersebut sudah ada yang dari teritori lah gitu. Kalau kita kan fokus ke mungkin bahasanya mahasiswa ke atas sampai saat ini dalam bentuk penampilan musik ya kan, meskipun ini di sini formatnya akustik. Kalau untuk menurut Mas Syahril sendiri tentang kegiatan seperti ini, dan di luar juga sebenarnya banyak ya seperti ini, itu tanggapannya seperti apa sih? Dan kira-kira gimana ini kira-kira bisa memberikan efek positif ya untuk generasi muda saat ini? Menurut saya ini sangat positif malah. Pasti saya dari sini mau bikin kayak akustik ini di Bekasi gitu. Luar biasa. Jadi inspirasi gitu. Nanti saya akan teman-teman saya akan infokan, karena juga ada di sini ada pengurus KNP juga ya kan, Bang Ika. Jadi nanti saya koordinasi dengan mereka supaya acara-acara seperti ini bisa dilakukan di Bekasi, atau bagaimanapun acaranya nanti mungkin kita bahasanya cari banding gitu di sini kan. Jadi cara membuat acara semewah ini gitu loh. Band-bandnya juga keren-keren gitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Syahril. Ini agenda itu bisa terlaksana dengan baik di Kota Bekasi ya. Jadi teman-teman juga mungkin punya kesempatan nanti buat perform di sana. Ya, biar tahu Bekasi juga apa. Betul. Punya tantangan. Terus juga yang paling epic itu kan sebenarnya waktu penculikan gitu kan. Penculikan Soekarno-Hatta. Itu kan digagas dan dilakukan oleh pemuda. Kalau orang tua kan nggak mungkin bisa culik kan.
Dia paling kan karena di Karawang udah nyampe Kabupaten Bekasi udah capek mungkin kalau masing-masing ya. Di zaman kayak kemarin kalau tahun 98 demo mungkin menghasilkan Presiden Soeharto turun. Tapi demo besar-besaran tahun 2020 menuntut undang-undang dicabut itu nggak bisa. Artinya apa? Artinya mungkin demonstrasi bukan menjadi salah satu cara pada era hari ini. Mungkin dengan cara digital atau dengan cara seperti dahulu, seperti kalau kita lewat musik kan Om Iwan Fals itu kan selalu mengkritik lewat lagu. Hari ini juga banyak juga tuh musik-musik yang mengkritisi terkait pemerintahan, band-band indie. Kritik sosial ya? Iya, kritik sosial. Nah, itu kan luar biasa, Mbak. Artinya kayaknya demonstrasi mungkin demonstrasi sudah mulai pelan-pelan tergeser gitu tujuannya. Nah ini kita harus cari pola baru bagaimana cara mengkritisi pemerintah supaya pemerintah ini melek gitu. Mungkin dengan cara diskusi kecil-kecil seperti ini pelan-pelan tapi sering bisa menjadi sebuah gerakan sosial yang luar biasa gitu. Pertama perlu melek bagaimana cara menggerakkan sosial sesuai zamannya, karena hari ini kalau kita pun tutup mata terkait isu-isu pemerintah kita akan dihantam juga, Mbak. Pemuda harus melek, dan dengan digital menurut saya juga dengan digital itu membantu, tapi juga itu efeknya mungkin kalau digital itu sehari semalam aja gitu kayak buzzer gitu kan, betul, kan cuma selintas aja gitu kan. Nah apalagi yang perlu kita lakukan ke depannya ya mungkin nantinya kita butuh gerakan sosial yang masif tapi juga punya tujuan jelas gitu. Entah seperti apa zamannya nanti ke depan, yang penting kalau pemerintahnya mulai oleng ya, mulai ada ya namanya pemerintah kalau kekuasaan gitu mulai tergiur ya kita harus ada di sana ya. Musisi pada hari ini juga perlulah kritik gitu kan, bolehlah musik-musik senja gitu kan, musik-musik yang membawa kita mau tidur gitu kan, banyak banget nih. Tapi harapan apa sih dari Mas Syahril terhadap kegiatan yang saat ini digandrungi nih oleh para generasi muda, baik itu dalam bentuk kreativitas seni ataupun olahraga atau apapun lainnya? Ya kalau harapan saya secara pribadi ya karena kebetulan mengurusi pemuda gitu. Yang pertama kalau bagi saya pemuda itu harus ada kompetensi ya pertama. Jadi zaman udah mulai detail, artinya ketika kita tidak punya kompetensi dalam satu bidang itu berbahaya buat kita. Jadi apapun kompetensi itu harus dipertajam, terus juga kemudian adaptif, artinya dalam segi lingkungan manapun, di tempat manapun kita harus bisa beradaptasi dengan baik, dan kemudian kolaboratif. Artinya jangan pernah bekerja sendiri, artinya kita harus kolaborasi terhadap apapun itu, karena kalau bekerja sendiri di era hari ini kita nggak jadi apa-apa, karena lebih baik kita menang bersama-sama daripada menang sendirian. Saling support. Untuk Mas Syahril Mubarok SE dari Wakil Ketua KNPI Kota Bekasi.